Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Azmi dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Hari akhir menurut Al-Quran itu terbagi menjadi dua, yaitu ada kiamat sugro atau kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Kita bisa lihat dalam surat Muhammad ayat 18 yang artinya maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya itu bagi mereka, kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang. Nah, selanjutnya yang kedua, itu ada kiamat kubro atau kiamat besar. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Kita lihat dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-3 yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Nah, selanjutnya ada juga hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Menurut ilmu geologi, hari kiamat adalah saat bumi terjadi dari gas yang berputar atau yang dinamakan chaos catastrophe. Setelah diam, gas tersebut menjadi dingin. Gas yang berat tersebut mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang panjang, gas yang berada di bagian luar kemudian mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan lain sebagainya. Sementara itu, gas yang berada di bagian tengah masih dalam kondisi yang panas. Zat panas tersebut kemudian bercampur dengan lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi yang beredar lantaran adanya daya tarik matahari terhadap bumi pun berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari, sehingga membuat putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor yang menyala atau hancur. Nah, selanjutnya ada juga hari akhir menurut teori fisika. Menurut teori fisika itu, kiamat adalah letak matahari kira-kira dari 150 juta kilometer jauhnya dari bumi. Meski begitu, sinar matahari yang sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis matahari adalah 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya 616 dikali 1010 kilometer, yang artinya sama dengan 622.160 kilometer. Nah, menurut ahli fisika, energi matahari yang dipancarkan ke angkasa sekitarnya itu sekitar 5,7 dikali 1027 kalori, yang artinya ada 58.053,9 kalori per menit dan dapat menyala selama 50 miliar tahun dengan panas sebesar 15 juta derajat Celcius. Apabila suatu matahari tidak muncul atau cahayanya redup, sebab tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan. Angin dan awan yang tidak akan mengakibatkan hujan menjadi tidak akan turun. Karena itulah gunung-gunung pun bakal meletus, ombak-ombak akan bergulung-gulung, dan air laut akan naik sehingga menghancurkan bumi. Oke, selanjutnya kita masuk ke periode hari akhir. Ada beberapa tahap yang harus kita lalui ketika di hari akhir. Nah, yang pertama itu ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu yaitu hari kebangkitan yang merupakan proses dibangkitkannya seluruh makhluk hidup dari alam kubur. Yang kedua ada Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar yang tempat berkumpul itu. Yang ketiga ada buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini akan berisi semua perbuatan manusia dan juga perkataan sewaktu hidupnya di dunia. Lanjut yang keempat, kita maju ke Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari di mana ketika Allah memperlihatkan semua amalan kita di akhirat. Segala dosa besar dan kecil akan dihitung dengan seksama dan juga teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka pun ikut menjadi saksi. Selanjutnya ada mizan. Mizan yaitu timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia.
Setiap orang akan ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Nah, lanjut ke Yaumul Jaza, yaitu hari di mana ketika semua manusia akan menerima balasan. Balasan yang diterima seseorang pasti bakal sesuai dengan gimana sih amalnya selama ia hidup di dunia. Terus yang keenam ada As-Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu gimana tergantung amal kita selama di dunia. Terus yang delapan, nah baru nih kita masuk ke surga atau neraka. Orang-orang yang melakukan kebaikan selama hidupnya pasti akan mendapatkan balasan perbuatan baik dengan surga. Tapi kalau misalkan orang-orang yang melakukan kejahatan selama hidupnya, melakukan kehinaan, kesombongan, itu akan mendapatkan balasan perbuatan buruk, yaitu neraka. Nah, lanjut kita hakikat beriman kepada hari akhir. Hakikat beriman dari hari akhir itu kita bisa lihat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran dan diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Jadi kita harus yakin, hakikat kita beriman pada hari akhir, kita harus yakin bahwa hari akhir itu ada. Hari akhir itu memang diciptakan oleh Allah untuk kita. Nah, selanjutnya ada hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, munculnya rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau misalkan kita beriman pada hari akhir, kita bakalan gak mau melakukan kemaksiatan, gak mau melakukan sesuatu atau perbuatan buruk. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Yang selanjutnya, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Terus juga senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas serta senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Selanjutnya menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.